Di ulang tahunku ayahku yang kaya raya bertanya, uang 100 juta yang kemarin buat apa? Ku bingung, uang apa ayah? Suami dan ibu mertuaku panik lalu ayahku melihat mereka dan berkata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Udara pagi menyelinap lembut melalui celah jendela rumah sederhana di pinggiran kota Depok itu. Di dalamnya, terdengar suara gemericik air dan aroma tumisan bawang merah yang baru digoreng memenuhi dapur mungil. Febri, seorang wanita berusia 28 tahun, tampak sibuk menyiapkan sarapan. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi ke belakang. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi ada ketenangan dan kelembutan yang memancar dari setiap geraknya. Ia mengenakan daster sederhana berwarna lembut. Kainnya sudah mulai pudar karena sering dicuci, namun tetap tampak bersih dan wangi. Mas, sarapannya udah siap, ujarnya lembut sambil menata nasi goreng di meja makan kecil. Tak lama kemudian, dari kamar terdengar suara langkah berat. Fahri, suaminya, keluar dengan kemeja putih dan celana bahan, rambutnya tersisir rapi. Ia tampan, tapi wajahnya selalu tampak dingin akhir-akhir ini. Cuma nasi goreng lagi? Katanya datar tanpa menatap istrinya. Febri menatapnya dengan senyum kecil yang dipaksakan. Iya, Mas. Maaf ya, belum sempat belanja sayur ke warung. Tadi malam kan Mas pulang agak malam, aku nggak mau ninggal rumah sendirian. Fahri menghela napas panjang. Kamu tuh harusnya bisa ngatur waktu. Feb, aku kerja keras di luar, masa makan aja seadanya begini terus? Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris pelan hati Febri. Tapi ia tetap berusaha tenang, menunduk sambil berkata, nanti aku masak yang lebih enak, ya, Mas. Fahri duduk, mengambil sendok tanpa bicara lagi. Ia makan dengan terburu-buru sambil terus melihat layar ponselnya. Sesekali tersenyum kecil entah membaca apa. Febri memperhatikan diam-diam, hatinya terasa aneh. Ada jarak yang kian hari makin jauh di antara mereka. Dulu, saat awal menikah, Fahri begitu hangat. Ia sering memeluk Febri tanpa alasan. Sering mengajak jalan sore hanya untuk membeli es krim di taman. Tapi kini, semua itu seakan hilang. Yang tersisa hanyalah rutinitas. Bangun pagi, sarapan, kerja, pulang malam, lalu tidur tanpa banyak bicara. Febri menunduk, menyibukkan diri dengan merapikan meja, seolah tak ingin terlihat sedih. Suara langkah lain terdengar dari luar rumah. Pintu depan terbuka, dan masuklah seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam. Gita, ibu mertua Febri. Tubuhnya masih terawat, meski usia sudah lebih dari 50. Bibirnya selalu tersenyum sinis setiap kali melihat menantunya. Kamu udah bangun rupanya. Feb, tumben dapurnya nggak berantakan? Ujarnya sinis sambil meletakkan tasnya di kursi. Febri tersenyum sopan. Iya, Bu. Tadi pagi aku bangun lebih awal biar Mas Fahri sempat sarapan. Gita memandang piring nasi goreng di meja, lalu mencibir. Sarapan nasi goreng? Waduh, itu sih makanan orang kampung. Harusnya kamu belajar bikin sesuatu yang lebih bergizi. Masa menantu dari keluarga Fahri makanannya kayak gini terus? Fahri hanya diam. Ia tak membela istrinya, malah berdiri dan mengambil tas kerja. Aku berangkat dulu, Bu. Udah sarapan, nak? Tanya Gita dengan nada manis mendadak berubah lembut. Udah, Bu, jawabnya singkat. Begitu Fahri keluar, Gita duduk di kursi, menatap Febri tajam. Kamu tuh sebenarnya kerja apa, Feb? Cuma di rumah aja, ya? Nggak capek hidup cuma ngandelin suami? Febri menunduk. Saya masih bantu jualan online, Bu. Lumayan, ada pesanan sabun herbal beberapa. Gita tertawa pendek. Halah, jualan sabun. Dapetnya berapa sih? 50.000 sehari? Kamu tuh beruntung, Febri. Coba bukan kamu yang dinikahi Fahri. Mungkin udah lama dia punya istri yang lebih berguna. Kata-kata itu menusuk dalam. Tapi Febri hanya menatap lantai, menahan air mata yang hampir jatuh. Gita melanjutkan dengan suara yang lebih pelan tapi tajam. Kamu tuh anak orang kaya, kan? Masa hidupnya nyusahin anak saya terus? Coba kamu minta sedikit bantuan dari ayah kamu, biar nggak semua beban ditanggung Fahri.
Febri menggeleng lemah. Saya nggak mau, Bu. Ayah sudah banyak bantu kami waktu awal nikah. Saya pengin belajar hidup mandiri, nggak mau terus-terusan bergantung. Gita mendengus. Ya sudah, terserah kamu. Tapi kalau Fahri stres gara-gara keuangan, jangan salahkan siapa-siapa. Ia lalu berdiri, mengambil tas, dan berjalan keluar dengan langkah angkuh. Begitu pintu tertutup, Febri terduduk di kursi. Tangannya menggenggam erat ujung dasternya. Air mata akhirnya menetes juga. Ia menatap dapur yang kini kembali sepi. Rumah itu terasa seperti penjara sunyi baginya. Tak ada suara tawa, tak ada hangat keluarga. Hanya ada dingin dan tatapan yang selalu membuatnya merasa tidak cukup. Febri berjalan ke kamar, membuka laci kecil di meja rias. Di dalamnya, ada sebuah bingkai foto dirinya bersama ayahnya, Budi, saat wisuda dulu. Wajah ayahnya penuh kebanggaan, dan senyumnya begitu tulus. Maaf, Yah, bisiknya lirih. Aku masih belum bisa bahagiain Mas Fahri seperti yang ayah harapkan. Tapi aku yakin, semua ini akan berubah nanti. Ia tersenyum kecil, tapi matanya basah. Sore harinya, setelah membereskan rumah, Febri duduk di teras sambil menjahit baju pelanggan. Langit mulai oranye, burung-burung melintas di udara. Ia mencoba menenangkan diri, mengalihkan pikirannya dari ucapan ibu mertua dan sikap suaminya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa rindu yang semakin besar pada rumah masa kecilnya. Rumah di mana ia selalu disambut dengan pelukan, bukan cemoohan. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, kehidupan sederhananya ini akan berubah total. Semuanya akan dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang akan membuka kebohongan besar yang selama ini tersembunyi di balik wajah orang-orang yang ia cintai. Pagi itu udara terasa dingin, tapi suasana rumah Febri justru memanas sejak matahari belum tinggi. Suara panci jatuh dari dapur diikuti nada tinggi ibu mertua, Gita, yang sedang mengomel. Febri, kamu itu kerja pakai mata atau pakai mimpi sih? Lihat nih, panci ini lecet lagi. Mahal tahu beli beginian. Febri berlari kecil dari ruang tamu, menghapus keringat di dahi. Maaf, Bu, tadi kepegangnya licin. Saya bersihin lagi, ya? Gita menatap tajam, menyilangkan tangan di dada. Kamu tuh ya, dari dulu nggak becus ngurus rumah. Dulu waktu Fahri mau nikahin kamu, saya udah ragu. Tapi ya sudahlah, anak saya keras kepala. Sekarang kamu lihat sendiri akibatnya, rumah ini kayak kapal pecah. Febri menunduk, menggigit bibirnya sendiri. Saya minta maaf, Bu. Saya akan bereskan semuanya. Udah, nggak usah banyak alasan. Gita mendengus, lalu duduk di kursi sambil memainkan gelang emas di tangannya. Kalau bukan karena kamu anaknya Pak Budi, saya nggak bakal biarkan kamu jadi menantu saya. Kalimat itu menusuk hati Febri seperti paku yang ditancapkan perlahan. Ia terdiam, menatap panci yang masih berlumur sabun, seolah air yang menetes dari ujungnya adalah air matanya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara langkah Fahri terdengar dari arah kamar. Ia keluar dengan rambut basah dan kemeja yang belum disetrika. Bu, jangan bentak-bentak Febri terus. Nanti tetangga dengar, katanya datar tanpa menatap ibunya. Gita langsung mengubah nada suaranya, lembut dan manja. Loh, ibu bukan marah, Nak. Cuma ngomong aja biar istrimu ini bisa lebih rapi ngurus rumah. Ibu kan pengin kalian hidup nyaman. Fahri hanya mengangguk lelah, lalu mengambil dompet di meja. Aku berangkat dulu. Ada rapat pagi ini. Begitu Fahri keluar rumah, Gita berdehem pelan, lalu berkata dengan nada licik. Kamu tahu, Feb, suamimu itu lagi susah di kantor. Gaji belum cair, cicilan numpuk. Kamu nggak kasihan? Febri menoleh pelan. Saya tahu, Bu. Tapi saya juga berusaha bantu. Minggu ini ada pesanan sabun herbal lumayan banyak. Nanti saya setor ke pembeli. Sabun? Halah, sabun lagi. Kamu kira hidup bisa diselamatkan sama sabun? Gita tertawa pendek, lalu mendekat. Kalau kamu memang sayang sama suamimu, bantu dia yang benar, bukan jualan receh. Kamu itu anak orang kaya. Feb, masa harus susah payah gini? Febri menelan ludah, menatap ibu mertuanya dengan hati-hati. Ayah nggak suka kalau saya minta uang, Bu.
Saya pengin hidup mandiri sama Mas Fahri. Gita memutar bola matanya, lalu duduk di kursi. Kamu tuh terlalu idealis. Hidup itu nggak bisa cuma modal cinta. Kamu pikir Fahri betah terus hidup susah begini? Dia cowok, harga dirinya bisa jatuh kalau nggak punya uang. Nanti kalau dia cari pelampiasan di luar, kamu mau salahkan siapa? Kata-kata itu membuat Febri terdiam. Ia tahu selama ini Fahri memang sering pulang larut malam, dan ketika ditanya selalu menjawab singkat, banyak kerjaan. Tapi entah kenapa, hati kecilnya mulai gelisah. Gita lalu mencondongkan tubuhnya, menatap mata menantunya dalam-dalam. Coba deh kamu minta tolong sama ayahmu. Sekali aja. Bilang aja untuk modal usaha. Nanti bilang ke Fahri itu uang kalian berdua, biar dia senang. Kamu juga nggak akan rugi. Febri menggeleng pelan. Saya nggak enak, Bu. Ayah sudah bantu waktu awal nikah dulu. Saya takut beliau kecewa kalau tahu saya minta lagi. Kecewa? Justru ayahmu bakal senang karena kamu mau bantu suamimu. Kata Gita cepat. Senyumnya dingin tapi pandai menyembunyikan maksudnya. Lagi pula kamu nggak perlu bilang kalau uangnya buat siapa. Cukup bilang untuk buka usaha kecil. Nanti biar Fahri yang urus. Febri menatap lantai. Ia tidak langsung menjawab, hanya diam. Hatinya berdebat sendiri, antara menjaga harga diri dan ingin melihat suaminya bahagia. Beberapa saat hening. Lalu Gita berdiri, menepuk bahu Febri pelan. Kamu pikirin baik-baik, ya. Kadang perempuan harus pintar ngatur strategi biar suaminya tetap sayang. Jangan terlalu polos, nanti malah dimanfaatkan orang. Setelah berkata begitu, Gita melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum kuat yang menusuk hidung dan kata-kata yang jauh lebih menyengat dari itu. Sore hari, Febri duduk di teras rumah sendirian, menatap jalanan yang mulai sepi. Angin sore berembus lembut, tapi pikirannya justru berputar kencang. Kata-kata ibu mertuanya tadi terus bergema di kepala. Haruskah ia benar-benar meminta bantuan ayahnya? Atau ia bertahan dengan kondisi sekarang, meski melihat suaminya semakin stres setiap hari? Ponselnya bergetar. Nama ayah muncul di layar. Febri, kamu sehat, nak? Suara Budi di seberang terdengar hangat. Ayah mau mampir minggu depan. Ada hal penting yang pengin ayah bicarakan sama kamu dan Fahri. Febri tersenyum kecil. Iya, ya. Saya sehat. Rumah juga baik-baik aja. Bagus. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang, ya. Ayah masih sering kepikiran kamu, takut kamu terlalu hemat di sana, kata Budi lembut. Febri menatap lantai, suaranya menurun. Enggak, ya. Kami baik-baik aja. Saya pengin belajar hidup sederhana. Budi terdiam sebentar sebelum menjawab, ayah bangga kamu mau belajar mandiri. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu nggak sendiri, nak. Air mata Febri hampir jatuh mendengar kalimat itu. Ia buru-buru berkata, iya, ya, terima kasih. Setelah menutup telepon, Febri termenung lama. Suara ayahnya yang begitu lembut membuat hatinya hangat sekaligus perih. Ia tahu betul betapa sayangnya ayah kepadanya. Sejak kecil, hanya ayah yang membesarkannya setelah ibu meninggal dunia. Ia menghela napas panjang. Aku nggak boleh nyusahin ayah, gumamnya pelan. Tapi malamnya, saat Fahri pulang, wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. Ia melempar jas ke sofa dan duduk tanpa bicara. Mas, capek banget, ya? Tanya Febri hati-hati. Fahri hanya mengangguk. Aku pusing. Feb, proyek kantor ditunda, gaji belum turun. Aku udah nggak tahu harus gimana. Febri mendekat, memijat bahunya lembut. Sabar ya, Mas. Nanti juga ada jalan. Namun Fahri tiba-tiba menepis tangannya, berdiri, dan berkata dengan nada kesal. Kamu enak ngomong gitu. Kamu nggak ngerti tekanan aku. Semua ini tanggung jawabku. Aku kepala keluarga. Feb. Aku nggak mau dilihat gagal. Febri terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku ngerti, Mas, aku cuma pengin bantu. Bantu? Fahri tertawa miris. Kamu bisa bantu apa? Cuma di rumah, jualan sabun yang nggak seberapa. Aku butuh uang, bukan omongan. Kalimat itu membuat Febri terpaku. Ia menunduk.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Fahri menarik napas panjang. Menyesal telah berbicara kasar, tapi ia terlalu gengsi untuk minta maaf. Ia masuk kamar dan membanting pintu. Febri masih duduk di ruang tamu, menatap gelapnya malam di luar jendela. Kata-kata Gita siang tadi perlahan muncul kembali dalam pikirannya. Kalau kamu memang sayang, bantu suamimu. Minta saja ke ayahmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, hati Febri mulai goyah. Ia memandangi layar ponselnya lama, jemarinya hampir mengetik pesan untuk ayahnya, tapi berhenti di tengah jalan. Ia menghapus kalimat itu pelan, lalu memejamkan mata, berharap esok pagi akan membawa jalan keluar lain, bukan dengan cara yang akan ia sesali nanti. Namun takdir ternyata sudah mulai bekerja diam-diam. Dan rencana licik Gita baru saja mulai menjeratnya perlahan. Hari itu suasana rumah kontrakan Febri dan Fahri terasa lebih tegang dari biasanya. Hujan turun deras di luar, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan, tapi tidak untuk hati Febri. Ia sedang duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Sementara dari dapur terdengar suara ibunya Fahri, Gita, yang sedang mengomel tanpa henti. Febri, ini kok berasnya tinggal segini? Kamu masak buat siapa aja sih? Hah? Kamu pikir uang itu tumbuh di pohon? Suara Gita melengking, membuat Febri spontan menelan ludah. Ia sudah terbiasa dengan nada bicara kasar dari mertuanya, tapi tetap saja, setiap kata itu seperti duri yang menancap dalam hati. Febri menatap ke arah dapur dengan wajah sabar. Maaf, Bu, kemarin ada tetangga sakit. Saya kirim sedikit nasi untuk mereka. Jawabnya lirih. Alasan. Selalu aja alasan. Kalau kamu nggak bisa ngatur uang, ya bilang. Jangan nyusahin anak saya terus. Bentak Gita, lalu keluar dari dapur dengan tangan di pinggang, menatap menantunya dengan pandangan tajam. Febri menunduk. Saya cuma. Udah, nggak usah banyak ngomong. Udah miskin, boros pula. Potong Gita lagi. Tak lama kemudian, Fahri pulang kerja. Ia menaruh tasnya di sofa dan langsung duduk. Tampak lelah. Febri mencoba menyambutnya dengan segelas teh hangat. Mas, ini tehnya, ucapnya lembut. Namun Gita langsung menimpali, jangan dikasih teh dulu, Bu. Kita lagi ada hal penting, katanya dengan nada penuh rencana. Fahri menoleh ke arah ibunya, sedikit heran. Ada apa, Bu? Tanyanya. Gita tersenyum licik. Mas, Ibu dengar kabar kalau ayahnya Febri itu orang kaya raya, ya? Pertanyaan itu membuat Febri menegakkan tubuhnya spontan. Bu, jangan bahas itu, ucapnya cepat. Tapi Gita tidak menggubris. Fahri menatap istrinya, ragu. Emang benar, BRI? Ayahmu kaya? Febri menunduk, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tenang. Ayah memang punya perusahaan, Mas. Tapi aku nggak mau memanfaatkan uang ayah. Aku ingin kita hidup dari kerja keras kita sendiri. Gita tertawa sinis. Kerja keras? Hahaha. Kerja keras apaan kalau tiap bulan masih ngutang di warung Burini? Bu? Bisik Fahri. Malu. Udah, Fahri. Ini kesempatanmu, nak. Suruh istrimu itu minta bantuan ke ayahnya. Katakan butuh uang buat buka usaha, buat bayar kontrakan, buat hidup. Nggak usah malu, toh dia anak orang kaya. Gita menatap Febri dengan tajam. 100 juta aja cukup. Bilang aja buat modal usaha kamu. Febri terdiam lama. Ia merasa dadanya sesak. Ia tahu maksud Gita bukan sekadar modal usaha. Ibu mertuanya sering memanipulasi keadaan demi keuntungan pribadi. Tapi kali ini permintaannya terlalu besar. 100 juta bukan jumlah kecil. Bu, saya nggak mau. Saya tahu ayah saya nggak akan suka kalau saya minta uang tanpa alasan jelas. Ujar Febri pelan tapi tegas. Alasan jelas? Kamu tinggal buat aja alasannya. Sergah Gita. Bilang butuh modal buka warung atau beli motor buat kerja. Yang penting uangnya cair, biar hidup kita enak sedikit. Fahri menghela napas. Ibu, jangan begitu, Bu. Namun Gita langsung menatap anaknya tajam. Kamu diam aja, Fahri. Kalau bukan karena kamu nurut terus sama istrimu ini, mungkin kita udah bisa punya rumah sendiri dari dulu. Fahri terdiam. Ia memang sering kalah bicara pada ibunya. Dan kini, tatapan Gita yang menusuk membuatnya mulai goyah.
BRI, ucap Fahri lirih. Kita kan memang lagi susah. Kontrakan mau habis. Kerjaanku juga lagi sepi proyek. Kalau cuma pinjam sementara dari ayahmu, nanti bisa kita balikin pelan-pelan. Febri memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku nggak mau dicap manja sama ayah. Aku sudah janji mau hidup sederhana sama kamu. Tapi ini buat masa depan kita. BRI, sergah Gita cepat. Nggak usah munafik. Kalau kamu bener sayang sama anak saya, kamu bantu dong. Masa minta ke ayah sendiri aja nggak mau? Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Febri menggenggam erat ujung bajunya sendiri. Ia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menyesakan. Menolak dan dianggap menantu durhaka, atau menuruti dan merasa bersalah pada ayahnya. Setelah lama diam, akhirnya Febri menunduk pelan. Baiklah. Aku akan coba bicara dengan ayah. Wajah Gita langsung bersinar puas. Nah, gitu dong. Anak pinter. Ibu yakin ayahmu bakal kasih kok. Apalagi kamu anak kesayangannya. Namun dalam hati kecil Febri, ada perasaan takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu ayahnya, Budi, bukan orang yang mudah dibohongi. Jika ia meminta uang tanpa alasan jelas, ayah pasti curiga. Tapi demi suaminya dan mertua yang selalu menekannya, Febri tak punya pilihan lain. Malam itu, ia menatap ponsel di tangannya. Jemarinya gemetar saat hendak menekan nomor ayahnya. Tapi ia menunda. Air matanya jatuh tanpa suara. Maaf, yah aku nggak tahu harus bagaimana. Bisiknya lirih, sebelum akhirnya menutup ponsel dan menatap keluar jendela, ke arah hujan yang belum juga berhenti turun. Ia tidak tahu bahwa permintaan 100 juta itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Sudah seminggu berlalu sejak percakapan itu. Hujan sudah berhenti, tapi hati Febri masih terasa berat seperti langit mendung. Ia belum juga punya keberanian untuk menghubungi ayahnya. Setiap kali ingin menelepon, suara hati kecilnya selalu menahan, ayah pasti tahu aku berbohong. Namun hari itu, ketika ia baru saja selesai mencuci piring, Fahri masuk ke dapur dengan wajah kusut. BRI, aku benar-benar butuh uang itu secepatnya. Bos udah bilang proyek tertunda. Kalau aku nggak setor uang minggu ini, aku bisa dikeluarkan dari kerja. Febri memandang suaminya dengan panik. Mas, aku belum sempat bicara sama ayah. Fahri menarik napas panjang. Kapan, BRI? Kapan kamu mau bicara? Kita udah kepepet. Ibu juga udah ngomel terus tiap hari. Kamu tahu sendiri kan? Dan benar saja, seolah mendengar namanya disebut, Gita muncul dari balik pintu dapur sambil membawa sapu. Kalian ngomongin apa? Uang itu udah ditransfer belum? Belum, Bu? Jawab Febri pelan. Belum? Ya ampun, Febri. Kamu ini lama banget sih? Jangan bilang kamu belum ngomong sama ayahmu. Febri menunduk. Belum, Bu. Saya cuma belum nemu waktu yang tepat. Waktu yang tepat apaan? Kamu tinggal telepon aja, bilang butuh bantuan. Udah selesai, bentak Gita. Atau kamu sengaja ya, biar anak saya terus hidup susah begini? Fahri memegang bahu ibunya, berusaha menenangkan. Sudahlah, Bu. Tapi Gita tak mau diam. Enggak, ini udah keterlaluan. Kalau hari ini uang itu belum juga dikirim, aku sendiri yang akan telepon ayahmu, Febri. Jangan, Bu, seru Febri spontan, matanya melebar. Hening sejenak. Gita menatap menantunya dengan tatapan tajam penuh kemenangan. Kenapa? Takut ketahuan kamu anak durhaka? Ejeknya. Air mata Febri jatuh. Ia berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Kali ini, dengan napas tersengal, ia menekan nomor ayahnya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara berat dan lembut itu menjawab. Halo, Febri? Sayang, kamu sehat? Suara itu, suara ayahnya, Budi, membuat air matanya jatuh semakin deras. Ayah? Ucapnya lirih. Ada apa? Nak? Kok suara kamu gemetar begitu? Tanya Budi khawatir. Febri menarik napas dalam. Ayah, aku sebenarnya butuh bantuan sedikit. Oh,
Suara di seberang terdengar tenang tapi penuh perhatian. Bantuan apa, sayang? Febri menelan ludah. Aku butuh uang. Yah, sekitar 100 juta. Buat usaha kecil Fahri. Hening. Tak ada jawaban selama beberapa detik. Detik yang terasa seperti selamanya. Lalu suara ayahnya terdengar lagi, pelan tapi tegas. 100 juta? Usaha apa, Febri? Febri tercekat. Ia tak punya jawaban. Ia belum sempat memikirkan kebohongan yang masuk akal. Usaha warung makan. Yah? Warung makan? Suara ayahnya meninggi sedikit. Tapi terakhir kamu bilang kontrakan aja hampir nggak cukup bayar. Dari mana kalian mau buka warung? Febri terdiam. Tangannya menggenggam ponsel kuat-kuat, tubuhnya bergetar. Febri, dengar. Ayah nggak masalah kalau kamu butuh bantuan, tapi kamu harus jujur sama ayah. Jangan bohong, ya? Suara Budi terdengar lembut. Tapi dalam nada itu ada ketegasan seorang ayah yang sudah lama tahu sesuatu tak beres. Aku nggak bohong, ya? Suaranya pecah. Aku cuma pengin bantu Fahri. Budi menghela napas panjang. Baiklah. Ayah percaya kamu. Ayah kirimkan uangnya hari ini. Tapi ingat, Febri, uang itu harus kamu kelola sendiri. Jangan diserahkan ke siapapun. Ayah titip kamu untuk jaga amanah ini. Febri menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya masih berkaca-kaca saat mendengar suara notifikasi masuk. Ayahnya benar-benar mentransfer 100 juta rupiah ke rekeningnya. Namun sebelum sempat bernapas lega, Gita sudah berdiri di depan pintu kamar, menatap ponsel di tangan Febri. Sudah ditransfer, ya? Tanyanya dengan senyum licik. Febri menatapnya waspada. Bu, ayah bilang uang ini buat aku kelola sendiri. Ayah nggak mau aku serahkan ke siapapun. Oh, jadi kamu lebih percaya omongan ayahmu daripada bantu suamimu sendiri? Potong Gita cepat. Kamu pikir uang itu buat siapa? Hah? Kan buat masa depan kalian juga. Bu, tapi ayah. Sudahlah. Fahri, ambil kartunya. Seru Gita sambil menoleh ke anaknya. Fahri terlihat ragu. Bu jangan gitu, Bu. Nanti kalau ayah Febri tahu. Udah, Fahri. Kamu ini anak atau bukan? Semua demi keluarga kamu juga. Bentak Gita. Febri berusaha mempertahankan dompetnya. Tapi Gita terlalu kuat. Ia menarik tas Febri hingga kartu ATM-nya terjatuh ke lantai. Dalam sekejap, Gita mengambilnya dan tersenyum puas. Nah, gini dong. Ibu yang atur. Kamu tinggal diam di rumah aja. Bu. Jangan, Bu, teriak Febri histeris, tapi sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, uang itu lenyap. Satu persatu perhiasan baru muncul di tubuh Gita. Gelang emas, kalung besar, bahkan handphone baru. Fahri pun tiba-tiba punya motor baru yang katanya, buat kerja. Sementara Febri hanya bisa menangis setiap malam di kamarnya, menatap sisa saldo di rekening yang kini nyaris kosong. 3 minggu berlalu. Hingga suatu pagi, ponsel Febri berdering. Nomor ayahnya muncul di layar. Febri, suara Budi terdengar serius. Ayah cuma mau pastikan, usaha kamu gimana? Ayah mau datang lihat nanti, ya? Febri terpaku. Wajahnya pucat. Ia menatap Fahri dan Gita yang kebetulan sedang sarapan di meja makan. Yah jangan dulu datang, bisiknya panik. Namun di seberang, suara ayahnya terdengar tegas. Ayah sudah beli tiket. Minggu depan ayah ke sana. Febri menjatuhkan ponselnya. Gita dan Fahri langsung menatapnya. Ada apa? Tanya Gita curiga. Febri menatap mereka dengan wajah pucat pasi. Ayah mau datang ke sini, Bu, minggu depan? Wajah Gita mendadak berubah. Senyumnya lenyap, berganti kepanikan. Apa? Serunya nyaris berteriak. Mereka bertiga saling pandang. Dan di sanalah awal dari petaka itu benar-benar dimulai. Ketika kebohongan kecil berubah menjadi jerat besar yang siap menelan mereka semua. Minggu pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Febri tidak bisa tidur semalaman. Matanya sembab karena tangis yang tak kunjung berhenti. Sejak seminggu lalu, hidupnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ia tahu hari ini, hari di mana ayahnya, Budi, akan datang, akan menjadi hari yang menentukan segalanya.
Di ruang tamu, Gita tampak sibuk menyapu lantai dengan gerakan cepat, meski sebenarnya tidak ada yang perlu disapu lagi. Wajahnya tegang, dan sesekali ia melirik arah jendela, seolah menunggu sesuatu yang menakutkan. Sementara itu, Fahri hanya duduk di sofa, diam tanpa suara. Ia terlihat gelisah, jari-jarinya mengetuk meja berulang kali. Bu, gimana kalau ayah tanya soal uang itu? Tanya Fahri pelan. Jangan sebut-sebut uang itu dulu. Jawab Gita cepat dengan nada panik. Kita bilang aja warungnya masih dalam proses renovasi. Atau uangnya dipakai buat beli bahan bangunan. Pokoknya jangan sampai dia curiga. Fahri menunduk. Tapi Bu, Febri pasti nggak bisa bohong. Makanya kamu yang ngomong nanti. Balas Gita ketus. Kamu suaminya. Kamu yang tanggung jawab. Dari dalam kamar, Febri mendengar percakapan itu. Ia memeluk bantalnya erat-erat. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Dalam hati, ia menyesali keputusannya yang dulu. Seandainya saja ia tidak menuruti permintaan mereka, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Suara deru mobil berhenti di depan rumah. Gita dan Fahri langsung menegakkan badan. Itu pasti dia, gumam Gita lirih, napasnya tersengal. Febri berdiri pelan, tangannya gemetar. Ia membuka pintu kamar dengan langkah ragu, dan dari balik tirai jendela, ia melihat sosok yang sangat ia rindukan, ayahnya, Budi. Pria parubaya itu keluar dari mobil hitamnya dengan tenang, mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kecil. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam. Selamat pagi, ucapnya dengan suara yang dalam dan berwibawa ketika melangkah masuk ke rumah. Selamat datang, Pak, sahut Fahri, berusaha tersenyum tapi terdengar gugup. Ia cepat-cepat menyalami Budi, sementara Gita ikut tersenyum kaku. Oh, jadi ini rumah kalian? Kata Budi sambil melihat sekeliling. Matanya menyapu ruangan sederhana itu. Temboknya agak kusam, tapi perabotan baru seperti kulkas dan TV besar tampak mencolok. Lumayan ada kemajuan, ya. Gita tertawa kecil. Suaranya terdengar kering. Hehe iya, Pak. Sedikit-sedikitlah usaha kami mulai membuahkan hasil. Budi menatapnya sebentar. Senyumnya samar, tapi matanya tampak penuh tanda tanya. Ia lalu menoleh ke arah Febri yang berdiri di dekat pintu kamar. Febri, sayang, panggilnya lembut. Febri tak mampu berkata apa-apa. Ia berlari memeluk ayahnya dengan air mata menetes deras. Ayah maaf, suaranya nyaris tak terdengar. Budi mengusap kepala putrinya lembut. Sudah, ayah cuma mau lihat kamu bahagia. Jadi, gimana warungnya? Pertanyaan itu membuat suasana langsung kaku. Gita dan Fahri saling pandang dengan wajah pucat. Warungnya, Pak? Fahri mencoba bicara, suaranya bergetar. Masih dalam tahap perbaikan, Pak. Kita lagi nunggu bahan bangunan dikirim. Oh. Budi menaikkan alis. Renovasi warung tapi kamu masih sempat beli kulkas baru? Tanyanya pelan, pandangannya tajam menembus Fahri. Gita cepat menyela. Itu hasil usaha Fahri, Pak. Dari lemburan kerja proyek. Budi hanya diam. Tatapan matanya beralih ke Febri. Benarkah, Nak? Tanyanya lembut, tapi ada nada curiga di sana. Febri menunduk. Aku. Ia tak sempat melanjutkan karena Gita langsung menyela lagi. Iya, Pak. Febri sibuk bantu di rumah, jadi Fahri yang ngurus semua urusan uangnya. Budi tersenyum tipis. Baiklah. Ia lalu duduk di sofa, menatap ketiganya bergantian. Kalau begitu, ayah mau lihat lokasi warungnya sekarang. Hening. Wajah Gita langsung memucat. Sekarang, Pak? Tentu saja, jawab Budi dengan nada datar. Ayah sudah jauh-jauh datang ke sini. Masa ayah nggak boleh lihat hasil usaha anak dan menantu sendiri? Fahri menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Warungnya agak jauh. Pak, di ujung kota. Tak masalah. Ayo tunjukkan, ucap Budi tegas, berdiri dari sofa. Febri menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. Dalam hatinya ia tahu, tidak ada warung apapun. Semua hanya kebohongan. Namun sebelum mereka sempat memberi alasan lain, Budi melangkah menuju pintu. Ayo, saya ikut mobil. Kalian tunjukkan tempatnya. Gita panik. Pak,
Mungkin lebih baik nanti aja. Pak, soalnya jalanan macet. Tidak apa-apa. Saya sabar, potong Budi tajam. Atau jangan-jangan, warung itu memang tidak ada. Semua terdiam. Wajah Fahri menegang. Gita menatap lantai, dan Febri mulai menangis dalam diam. Budi menghela napas panjang. Febri, ayah tahu kamu bukan tipe orang yang suka berbohong. Tapi ayah bisa mencium ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Pak, jangan salah paham. Gita mencoba tertawa canggung. Kami cuma salah ngomong aja. Namun Budi menatapnya lurus, dingin, dan tajam. Bu Gita, saya bukan orang bodoh. Saya bisa lihat sendiri dari cara bicara kalian. Jadi tolong katakan dengan jujur. Uang 100 juta itu dipakai untuk apa? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Suasana rumah langsung hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan, menambah tegang suasana. Fahri menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Budi. Gita menggigit bibirnya keras. Wajahnya mulai berkeringat. Sementara Febri berdiri di antara mereka, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa henti. Ayah? Suaranya serak. Aku minta maaf. Budi menatap putrinya dalam-dalam. Jadi benar? Uang itu tidak dipakai untuk usaha. Febri hanya bisa mengangguk kecil, sambil menangis. Wajah Budi mengeras. Kalau begitu, kemana uang itu pergi? Tak ada jawaban. Tapi dari wajah panik Fahri dan Gita, kebenaran sudah mulai terkuak sedikit demi sedikit. Dan di saat itulah, suara Budi terdengar lebih berat dari sebelumnya. Saya beri kalian waktu 1 hari untuk jujur. Kalau besok saya belum dapat penjelasan yang masuk akal, saya pastikan semua akan tahu. Termasuk pihak berwajib. Gita terperanjat. Fahri menatap ayah mertuanya dengan ketakutan. Febri hanya bisa terisak, berlutut di lantai sambil berkata lirih. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Pagi itu, suasana rumah benar-benar mencekam. Tak ada lagi tawa, tak ada suara. Hanya ketegangan yang menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyesakkan dada. Febri duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ayahnya yang menatap tajam selalu muncul. Kata-kata ayahnya terngiang jelas di telinganya. Saya beri waktu 1 hari untuk jujur. Di ruang tamu, Gita berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya penuh keringat, meski udara pagi masih dingin. Fahri, kita harus lakukan sesuatu sebelum ayahmu Febri balik ke sini. Katanya dengan nada panik. Fahri hanya duduk diam di kursi, menunduk dalam. Wajahnya sayu dan terlihat hancur. Bu, kita udah salah besar. Uang itu udah habis semua. Suaranya serak. Diam kamu. Bentak Gita cepat. Kalau kamu ngomong begitu di depan dia, kita bisa masuk penjara beneran. Tapi Bu, apa yang mau kita bilang? Uang itu udah habis buat beli motor, bayar utang, belanjaan ibu, semua udah nggak ada. Jangan ngomong sembarangan. Gita menatap anaknya tajam. Kita bilang aja uangnya dipinjam orang. Ya, kita bilang ada teman yang minjam tanpa izin. Pura-pura aja baru tahu kemarin. Fahri menggeleng pelan. Bu, itu nggak akan berhasil. Ayah Febri bukan orang bodoh. Dia pasti selidiki semuanya. Ya ampun, Fahri. Gita menepuk dahinya kesal. Kamu ini laki-laki apa bukan? Masa cuma ditanya begitu aja udah nyerah? Kita harus bisa akalin ini. Febri yang mendengar dari balik pintu kamar hanya bisa menutup wajahnya. Ia tahu ibu mertuanya sedang berusaha menutupi kebohongan, tapi semua itu hanya akan memperparah keadaan. Di tengah kekalutan itu, tiba-tiba suara ketukan terdengar dari depan rumah. Tok tok tok. Gita langsung menegang. Itu pasti ayahmu Febri. Bisiknya panik. Febri berdiri dengan langkah goyah. Ia berjalan ke depan dan membuka pintu perlahan. Dan benar, di sana berdiri Budi, dengan wajah tegas dan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam. Selamat pagi, ucapnya pelan namun dingin. Pagi, ayah? Suara Febri bergetar. Budi melangkah masuk. Pandangannya langsung mengitari ruangan,
lalu berhenti pada Fahri dan Gita. Ia duduk di kursi, menatap mereka berdua. Saya harap kalian sudah siap menjelaskan semuanya hari ini. Tak ada yang berani membuka mulut. Budi mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya. Saya sudah cek transaksi rekening Febri semalam. Uang 100 juta itu ditarik tunai 3 hari setelah saya kirim, di ATM dekat sini. Fahri menunduk. Budi menatapnya tajam. Siapa yang ambil uang itu? Fahri membuka mulut, tapi sebelum sempat bicara, Gita langsung menyela cepat. Itu saya, Pak. Tapi saya ambil untuk kebutuhan keluarga. Saya pikir nggak apa-apa karena uang itu kan buat mereka juga. Budi menatap Gita dalam-dalam. Kebutuhan keluarga? Atau kebutuhan pribadi, Bu? Gita tertawa gugup. Hahaha ya, buat kebutuhan rumah juga, Pak. Kan saya juga ikut tinggal di sini. Budi lalu mengeluarkan satu lembar foto dari tasnya. Foto tangkapan layar dari media sosial. Dalam foto itu, Gita terlihat mengenakan perhiasan baru dan berpose di depan motor baru. Saya juga sudah lihat ini, ucap Budi tenang tapi tajam. Apa ini juga kebutuhan keluarga? Wajah Gita langsung pucat. Tangannya gemetar. Itu cuma pinjam, Pak. Pinjam? Budi mendengus pelan. Dari mana Anda bisa pinjam barang-barang mahal begitu? Sementara saldo rekening Febri kosong total dalam hitungan hari. Fahri akhirnya tak kuat lagi. Ia menunduk dalam, lalu berkata pelan, Pak, maafkan kami. Semua ini salah saya. Saya biarin ibu ambil uang itu. Saya pikir bisa balikin nanti kalau kerjaan lancar. Tapi ternyata semua gagal. Suara itu membuat Gita menoleh kaget. Fahri, kamu ngomong apa sih? Jangan ngaku sembarangan. Namun Fahri menatap ibunya dengan mata merah. Sudah cukup, Bu. Jangan terus-terusan bohong. Gita menatapnya tajam, wajahnya berubah pucat campur marah. Kamu tega sama ibu. Setelah semua yang ibu lakuin buat kamu? Justru karena itu, Bu. Balas Fahri lirih. Karena saya sayang ibu, saya nggak mau ibu masuk penjara. Budi hanya diam mendengar semuanya, lalu berdiri perlahan. Jadi benar. Kalian pakai uang itu untuk kepentingan sendiri. Tak ada jawaban. Gita menangis kecil, sementara Fahri menunduk dalam-dalam. Febri berdiri di belakang ayahnya, menangis tanpa suara. Ia tahu semua ini tak bisa disembunyikan lagi. Budi menarik napas panjang. Saya datang bukan cuma untuk menuntut uang itu kembali. Tapi saya ingin kalian tahu, apa yang kalian lakukan sudah menghancurkan kepercayaan anak saya. Ia menatap Gita tajam. Dan bagi saya, itu lebih buruk daripada mencuri uang. Gita terisak. Saya cuma pengin hidup enak. Pak, saya cuma capek miskin. Dan karena itu, kamu tega memanfaatkan anak sendiri. Suara Budi meninggi, tapi tetap tenang dan dalam. Uang bisa dicari, tapi harga diri dan kejujuran? Sekali hilang, tidak akan pernah sama lagi. Hening panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya, Fahri jatuh berlutut di depan Budi. Pak, saya mohon maaf. Saya siap tanggung jawab. Apapun hukumannya, saya terima. Budi menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Baik, kalau begitu, malam ini juga kamu ikut saya ke kantor polisi. Kita selesaikan secara hukum. Gita menjerit. Tidak. Jangan bawa anak saya ke penjara. Tolong. Namun Budi tak menoleh. Ia melangkah menuju pintu, lalu berhenti sebentar dan menatap Febri. Anakku, kamu tidak salah. Tapi mulai hari ini, kamu harus belajar. Jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang yang salah. Air mata Febri mengalir deras. Ia mengangguk lemah. Sementara di belakangnya, Gita menangis histeris dan Fahri hanya bisa tertunduk pasrah. Hari itu, untuk pertama kalinya, kebohongan yang selama ini mereka tutupi akhirnya terkuak. Dan bersama dengan itu, rumah kecil itu berubah menjadi tempat di mana semuanya harus menanggung akibat dari dosa yang mereka buat sendiri. Sore itu langit tampak mendung. Angin berhembus pelan melewati sela-sela jendela rumah Febri yang kini terasa begitu dingin dan sunyi. Setelah kejadian di ruang tamu pagi tadi, ketika ayahnya, Budi,
Marah besar dan meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun, Febri duduk termenung di ruang keluarga. Ia tak bisa tenang. Bayangan wajah ayahnya yang murka terus terlintas di kepalanya. Kata-kata yang diucapkan ayahnya terasa begitu tajam, menusuk hatinya. Saya kecewa, Febri. Saya pikir kamu hidup bahagia. Tapi ternyata orang-orang di sekitarmu memanfaatkanmu. Febri menggenggam erat tangannya. Ia menunduk dalam, menahan tangis yang sedari tadi nyaris pecah. Di dapur, suara Gita, ibu mertuanya, terdengar sedang berbicara dengan nada tinggi pada Fahri. Aku sudah bilang jangan biarkan bapaknya itu curiga. Tapi kamu malah diam saja waktu dia tanya soal uang itu. Bentak Gita. Fahri, yang tampak pucat dan panik, hanya membalas dengan suara lirih. Bu, saya juga kaget. Saya pikir dia nggak akan datang langsung ke rumah. Sekarang bagaimana kalau dia benar-benar lapor polisi? Pertanyaan itu membuat suasana makin mencekam. Febri yang mendengar percakapan mereka dari ruang tamu, merasa tubuhnya melemah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Uang 100 juta itu, mengapa bisa membuat semuanya berubah seperti ini? Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu depan membuat semuanya terdiam. Toh, toh, toh. Suasana rumah langsung senyap. Gita menatap Fahri dengan mata lebar, sementara Fahri hanya menatap ke arah pintu dengan wajah tegang. Siapa itu? Tanya Gita pelan dengan nada takut. Fahri mencoba melangkah pelan ke arah pintu. Namun sebelum ia sempat membuka, suara tegas terdengar dari luar. Selamat sore, kami dari kepolisian. Apakah benar ini rumah saudara Fahri dan ibu Gita? Dek. Jantung Febri seolah berhenti berdetak. Suara itu begitu jelas dan resmi. Fahri menelan ludah, tangannya gemetar ketika memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, dua orang polisi berdiri di depan, mengenakan seragam lengkap dengan ekspresi serius. Betul, saya Fahri. Ada apa, Pak? Tanya Fahri dengan suara bergetar. Salah satu polisi menunjukkan selembar surat. Kami mendapat laporan terkait penyalahgunaan uang dalam jumlah besar milik Bapak Budi, pengusaha dari Jakarta. Berdasarkan laporan, uang tersebut terakhir diketahui ditransfer ke rekening atas nama Anda dan Ibu Gita. Gita langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya memucat. Apa maksudnya? Pak? Salah orang kali. Kami nggak tahu apa-apa soal uang itu. Katanya tergagap, mencoba menyangkal. Polisi itu tetap tenang. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Kami harap Bapak dan Ibu bisa ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Febri yang sedari tadi terpaku, akhirnya berdiri dan berjalan pelan mendekati mereka. Pak, mohon maaf. Mungkin ini cuma salah paham. Ayah saya memang sempat mentransfer uang, tapi saya tidak tahu kalau. Namun sebelum Febri menyelesaikan kalimatnya, salah satu polisi menatapnya dengan lembut namun tegas. Nona Febri, laporan ini datang langsung dari ayah Anda. Beliau mengatakan uang tersebut ditransfer dengan niat membantu Anda, bukan orang lain. Tapi ditemukan bukti bahwa uang itu digunakan untuk hal di luar sepengetahuan Anda. Darah Febri seolah berhenti mengalir. Pandangannya berputar, bibirnya bergetar. Jadi, ayah melaporkan ini sendiri. Polisi itu mengangguk pelan. Benar. Beliau bahkan meminta kami segera menindaklanjuti karena merasa telah ditipu. Fahri langsung memegang kepala dengan wajah panik. Pak, jangan begini. Saya bisa jelaskan. Semua ini cuma kesalahpahaman. Uang itu. Cukup, Fahri. Potong Gita cepat, suaranya ketakutan. Kita nggak usah ngomong apa-apa dulu di sini. Namun polisi sudah melangkah masuk ke ruang tamu. Mereka mengeluarkan beberapa berkas dan ponsel yang disita sebagai barang bukti. Gita semakin panik dan mencoba berdalih. Sementara Fahri mulai kehilangan kendali. Bu, saya nggak mau ikut ke kantor. Ini cuma salah paham. Kita jelaskan saja nanti ke ayahnya Febri, biar semuanya selesai tanpa polisi. Ujar Fahri dengan nada nyaris memohon. Namun polisi lain menjawab tegas. Maaf, Pak Fahri. Kasus ini sudah masuk dalam penyelidikan resmi. Kami hanya menjalankan prosedur. Febri menatap pemandangan itu dengan hati remuk. Ia tak pernah membayangkan bahwa ulang tahunnya yang seharusnya bahagia akan berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Air matanya jatuh satu persatu.
Ia melihat suaminya ditanyai oleh polisi, sementara ibu mertuanya hanya duduk lemas di kursi dengan wajah ketakutan. Salah satu polisi kemudian menatap Febri. Kalau boleh tahu, Nona, apakah Anda tahu kemana uang itu digunakan? Febri hanya menggeleng perlahan. Tidak, Pak. Saya benar-benar tidak tahu. Saya bahkan baru tahu ada uang sebanyak itu kemarin. Polisi itu mencatat sesuatu di buku kecilnya. Baik, berarti nanti Nona juga perlu kami mintai keterangan di kantor. Gita yang mendengarnya langsung bereaksi. Apa? Anak saya nggak perlu dibawa. Pak, ini semua urusan saya dan Fahri. Dia nggak tahu apa-apa. Namun suara tangis Febri memotong perkataannya. Bu, kenapa ibu bohong? Uang itu, ibu dan Fahri yang minta, kan? Gita menatapnya tajam, wajahnya berubah panik. Fahri memejamkan mata kuat-kuat, seolah menyesali semuanya. Febri, sudah. Jangan ikut campur, bentak Gita dengan suara bergetar. Namun terlambat. Polisi sudah mencatat semua yang terjadi di ruangan itu, termasuk pengakuan spontan dari Gita. Salah satu dari mereka berkata pelan tapi tegas, "Baik, kami akan membawa Anda berdua untuk dimintai keterangan. Mohon bersiap." Febri menatap mereka pergi dengan tubuh gemetar. Saat mobil polisi meninggalkan halaman rumah, hanya suara sirine pelan yang terdengar memecah kesunyian. Hatinya terasa hancur. Antara cinta, malu, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Di luar, langit mulai turun hujan. Tetes-tetes air jatuh perlahan di kaca jendela, seperti menggambarkan perasaan Febri yang sedang terpuruk dalam badai kehidupan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, semua ini belum berakhir. Masih ada kebenaran yang harus diungkap. Dan mungkin, di balik air mata dan rasa kecewa, Febri akan menemukan siapa sebenarnya yang selama ini memanfaatkannya. Pagi itu udara terasa berat. Rumah besar milik Budi, ayah Febri, tampak dipenuhi orang. Beberapa kerabat dan karyawan ayahnya datang setelah mendengar kabar bahwa 2 orang telah ditangkap karena dugaan penggelapan uang. Febri duduk di ruang tamu, mengenakan baju sederhana berwarna pastel. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Ia masih belum bisa mempercayai semuanya, bahwa suaminya sendiri dan ibu mertuanya tega menggunakan uang dari ayahnya untuk kepentingan mereka tanpa sepengetahuannya. Suasana di ruang tamu begitu tegang ketika pintu depan terbuka. 2 orang polisi masuk, diikuti oleh Fahri dan Gita yang diborgol. Keduanya tampak lemas. Wajah mereka penuh penyesalan dan ketakutan. Budi berdiri tegak di tengah ruangan, mengenakan setelan jas sederhana berwarna abu-abu. Tatapan matanya tajam namun menahan amarah. Ia tidak berteriak, tapi seluruh tubuhnya memancarkan wibawa dan kekecewaan yang dalam. Duduk. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, tapi cukup membuat seluruh ruangan terdiam. Fahri dan Gita duduk di kursi panjang, sementara 2 polisi berdiri di belakang mereka. Febri menatap suaminya dengan air mata menetes, antara marah, kecewa, dan sedih. Kenapa, Fahri? Suara Febri bergetar, pelan tapi terdengar oleh semua orang. Kenapa kamu tega melakukan ini? Fahri tak menjawab. Ia hanya menunduk. Jemarinya menggenggam lutut dengan kuat. Gita mencoba berbicara duluan. Suaranya memelas. Pak Budi, saya mohon, ini semua cuma salah paham. Uang itu bukan kami ambil untuk hal jahat. Kami cuma butuh uang itu untuk bayar utang keluarga. Budi mendengarkan tanpa ekspresi, lalu menatapnya tajam. Utang keluarga? Dengan mengambil uang anak saya tanpa izin? Dengan berbohong dan memanipulasi? Itu yang kamu sebut keluarga? Gita mulai menangis. Saya salah, Pak. Saya hilaf. Tapi saya lakukan ini demi anak saya, demi Fahri. Fahri mengangkat wajahnya pelan, menatap ibunya dengan mata merah. Bu, sudah. Jangan bela aku lagi. Semua ini salahku. Kalimat itu membuat semua orang terkejut, termasuk Febri. Budi menyilangkan tangannya di dada. Akhirnya mau bicara juga kamu. Jelaskan semuanya di depan kami, Fahri. Apa sebenarnya yang terjadi? Fahri menarik napas panjang, lalu menatap Febri dengan tatapan penuh rasa bersalah. Air matanya mulai menetes. Aku nggak bermaksud menipu kamu, Febri. Tapi waktu itu,
Ibu bilang usaha kecil kami di kampung butuh modal besar. Aku nggak tahu harus cari dari mana. Dan, waktu aku dengar ayah kamu orang kaya, aku mulai berharap kamu bisa bantu. Suara Fahri gemetar. Ia menunduk, menahan isak. Awalnya aku cuma mau pinjam, tapi ibu memaksa untuk minta langsung lewat kamu. Tapi kamu nggak pernah cerita ke ayahmu. Ked. Ibu pakai akalku untuk bohong. Kami kirim pesan ke asistennya ayahmu seolah-olah dari kamu, minta dikirim 100 juta untuk kebutuhan rumah. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Febri menatap Fahri dengan pandangan tak percaya. Kamu pura-pura jadi aku. Fahri mengangguk lemah. Iya, aku salah, Febri. Aku terlalu takut kalau kamu nggak akan mau bantu. Aku pikir nanti aku bisa balikin uang itu. Tapi usaha yang kami buka malah bangkrut. Semua uang habis. Budi memejamkan matanya, menahan amarah. Tangannya mengepal kuat, tapi ia tetap menahan diri. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Fahri? Katanya akhirnya. Bukan karena uang itu, tapi karena kamu memperlakukan anakku seperti orang bodoh. Dia mencintaimu dengan tulus, dan kamu malah mengkhianatinya dengan kebohongan. Fahri tak berani menatapnya. Sementara itu, Gita menangis keras. Saya yang suruh dia, Pak. Fahri cuma nurut sama saya. Semua ide itu dari saya. Saya pikir Bapak nggak akan peduli, toh Bapak kaya. Saya cuma mau bantu anak saya. Budi menatapnya tajam. Kaya bukan berarti bisa kamu tipu. Kamu tahu, Bu Gita, saya kerja keras puluhan tahun untuk sampai di titik ini. Dan saya lebih menghargai orang jujur daripada orang yang pura-pura miskin tapi rakus. Suasana ruangan semakin menegangkan. Febri akhirnya berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Fahri, menatap wajah suaminya yang kini penuh air mata. Aku nggak minta kamu kaya, Fahri. Aku cuma pengin kita hidup jujur. Tapi kamu dan ibumu malah mempermainkan kepercayaan yang paling aku jaga. Tangisnya pecah, membuat semua orang terdiam. Fahri mencoba menyentuh tangannya, tapi Febri mundur. Jangan sentuh aku. Budi memberi isyarat kepada polisi untuk menunggu di luar, lalu menatap keduanya dengan nada lebih tenang. Saya bisa mencabut laporan ini. Tapi saya mau satu hal dulu. Semua orang menatapnya penasaran. Saya mau dengar kalian berdua jujur di depan semua orang di sini. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada Febri. Katakan semuanya tanpa menutup-nutupi sedikit pun. Fahri mengangguk pelan, lalu mulai bicara dengan suara serak. Kami tidak hanya ambil uang itu, Pak. Kami juga sempat menjual perhiasan Febri yang dikasih waktu pernikahan. Ibu bilang itu cara paling cepat untuk dapat uang tambahan. Saya minta maaf, Febri. Aku benar-benar menyesal. Tangis Febri semakin keras. Ia hampir jatuh jika tidak ditopang oleh salah satu kerabat ayahnya. Gita pun ikut berlutut di lantai, menangis terseduh. Saya hilaf, Pak Budi, saya minta maaf. Saya rela dipenjara, asal anak saya jangan. Saya yang suruh dia, saya yang atur semuanya. Budi menatap keduanya dengan pandangan yang sulit dibaca, antara marah, iba, dan kecewa. Kalian sudah buat hidup anak saya hancur di hari ulang tahunnya sendiri. Saya tak bisa menghapus rasa sakit itu. Tapi saya percaya, kejujuran hari ini akan jadi awal dari pembalasan yang adil. Ia kemudian menoleh ke arah polisi. Bawa mereka ke kantor, biar proses hukum berjalan sesuai aturan. Fahri menunduk, pasrah. Ia tidak melawan, tidak berkata apapun lagi. Hanya air mata yang jatuh di pipinya, membasahi lantai marmer yang dingin. Saat polisi menggiring mereka keluar, Febri hanya bisa berdiri mematung. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun di balik air matanya, ada sedikit kelegaan, karena akhirnya kebenaran terungkap. Semua kebohongan dan manipulasi kini sudah terbuka di depan semua orang. Ayahnya menghampirinya perlahan, menyentuh bahunya dengan lembut. Sudahlah, nak, jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Kadang orang yang kita percaya justru yang paling tega melukai kita. Febri memeluk ayahnya erat-erat, menangis di dadanya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa aman.
sekaligus sadar bahwa kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah cinta bisa kembali setelah dikhianati sedalam ini? Hari-hari setelah pengakuan itu terasa begitu berat bagi Febri. Rumah yang dulu penuh tawa kini sunyi. Setiap sudutnya terasa dingin dan hampa, seolah menyimpan kenangan pahit yang sulit dihapus. Setelah polisi membawa Fahri dan Gita malam itu, Febri tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah Fahri yang berlinang air mata selalu terbayang. Ia duduk di balkon rumah ayahnya di pagi hari, menatap matahari yang mulai terbit perlahan di ufuk timur. Secangkir teh di tangannya sudah dingin, tapi ia tak peduli. Angin berembus lembut, mengibaskan rambutnya yang terurai, namun tak mampu menenangkan hati yang masih berguncang. Ayahnya, Budi, datang menghampiri dengan langkah tenang. Ia duduk di kursi di sebelah Febri sambil membawa 2 potong roti panggang. "Kamu belum makan dari tadi pagi, kan?" ucapnya lembut. Febri menggeleng pelan. "Nafsu makan masih belum ada, yah?" Budi menatap putrinya dengan iba. "Ayah tahu kamu kecewa. Tapi kamu harus tetap kuat. Dunia ini memang kejam. Nah, kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling dulu mengkhianati." Febri menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma nggak nyangka. Yah, orang yang selama ini aku perjuangkan, yang aku bela di depan ibu dan teman-temanku, ternyata tega membohongiku seperti itu. Bahkan di hari ulang tahunku sendiri." Budi menghela napas panjang. "Kebaikanmu justru dimanfaatkan. Tapi percayalah, semua luka pasti ada waktunya sembuh. Ayah nggak akan biarkan kamu sendirian lagi." Febri terdiam. Air matanya jatuh pelan, membasahi pipinya yang pucat. Ia mencoba tersenyum meski hatinya terasa perih. "Terima kasih, yah. Kalau bukan karena ayah datang waktu itu, mungkin aku masih nggak tahu apa-apa. Mungkin aku masih percaya pada kebohongan mereka." Budi mengangguk, menatap jauh ke arah langit. Ayah cuma nggak tahan melihat anak ayah hidup dalam ketidakadilan. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan sekali rusak, sulit untuk kembali. Hening sejenak. Yang terdengar hanya suara burung di kejauhan. Lalu, tiba-tiba ponsel Febri bergetar di meja. Ia mengambilnya perlahan. Di layar, muncul nama yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Fahri. Febri menatapnya lama, ragu-ragu untuk menjawab. Namun akhirnya, dengan napas berat, ia mengangkat panggilan itu. "Febri." Suara Fahri di seberang terdengar lemah dan serak. Aku cuma ingin bilang maaf. Aku tahu, apapun yang aku ucapkan sekarang mungkin gak akan bisa menghapus rasa sakitmu. Tapi aku benar-benar menyesal." Febri menggigit bibir bawahnya. Ia tak bisa menahan tangis yang kembali pecah. "Kenapa kamu tega, Fahri? Apa aku seburuk itu sampai kamu harus menipu aku demi uang?" Fahri terdiam lama sebelum menjawab. "Bukan begitu, Febri. Aku terlalu takut kehilangan harga diriku di depan ibu. Aku pengin jadi laki-laki yang bisa membanggakannya, tapi malah jatuh ke dalam keserakahan. Aku pikir uang itu akan memperbaiki segalanya. Tapi justru uang itu menghancurkan kita." Febri menutup mata rapat-rapat. Suara Fahri terdengar seperti luka lama yang kembali terbuka. "Aku pengin kamu tahu, aku nggak pernah benar-benar ingin menyakitimu," lanjut Fahri lirih. "Aku cuma salah jalan. Dan sekarang, setiap malam aku nyesel. Kalau waktu bisa diulang, aku akan pilih jujur dari awal." "Semua sudah terlambat, Fahri." Suara Febri bergetar. "Kamu bukan cuma hancurin kepercayaanku, tapi juga nama baik ayah. Aku nggak tahu apakah bisa memaafkanmu." Fahri menarik napas panjang dari seberang. "Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Aku cuma pengin kamu tahu satu hal. Aku masih sayang kamu, Febri. Dan aku siap terima apapun hukumannya. Aku cuma berharap suatu hari nanti kamu bisa hidup bahagia, walau tanpa aku." Setelah itu, panggilan terputus. Febri menatap layar ponselnya lama, seolah berharap suara itu masih bisa terdengar lagi. Tapi hening. Tak ada lagi yang tersisa selain sesal yang menggantung di udara. Ia meletakkan ponsel di meja, menatap langit yang kini mulai cerah. Di dalam hatinya, ada perang antara cinta dan kebencian.
Ia masih mencintai Fahri. Tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan begitu saja. Malamnya, Febri duduk di depan cermin di kamarnya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menunjukkan keteguhan yang mulai tumbuh kembali. Di meja, terdapat sebuah bingkai foto dirinya bersama Fahri saat pernikahan dulu. Ia menatap foto itu lama, lalu perlahan mengambilnya dan meletakkannya di dalam laci. Aku harus bisa lepas, bisiknya pelan. Aku nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Di luar kamar, Budi mendengar suara itu dan tersenyum kecil dari balik pintu. Ia tahu, anaknya mulai belajar berdiri kembali setelah jatuh begitu dalam. Keesokan harinya, Febri mulai membantu di perusahaan ayahnya. Ia ingin mengisi waktunya dengan hal positif, bukan kesedihan. Meskipun langkahnya masih ragu, tapi tekad di hatinya sudah bulat. Ia ingin bangkit, membangun hidupnya dari awal, dengan caranya sendiri. Namun, meski ia mencoba kuat, setiap kali melewati malam yang sepi, hatinya selalu berbisik pelan. Andai dulu kamu jujur, Fahri, mungkin kita masih bisa bersama. Febri menatap langit malam dari jendela, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, luka ini tidak akan cepat hilang. Tapi ia juga tahu, penyesalan yang dirasakan Fahri kini tak sebanding dengan luka yang ia tanggung sendirian. Di lubuk hatinya yang terdalam, Febri berjanji, suatu hari nanti ia akan benar-benar memaafkan. Namun tidak sekarang. Belum. Karena ada luka yang butuh waktu. Dan ada cinta yang harus dilepaskan agar dirinya bisa benar-benar bebas. Waktu berlalu perlahan. Sudah 3 bulan sejak hari pengakuan itu. Hari di mana semua kebohongan terungkap dan hidup Febri berubah selamanya. Musim hujan telah datang, dan setiap tetes air yang jatuh ke bumi seolah membawa kenangan pahit yang belum juga kering dari hati Febri. Kini Febri tinggal kembali bersama ayahnya, Budi, di rumah besar yang dulu sempat ia tinggalkan ketika menikah dengan Fahri. Rumah itu terasa lebih hangat sekarang. Tapi di sudut hatinya masih ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, Febri berangkat ke perusahaan ayahnya. Ia mulai belajar banyak hal, cara mengatur keuangan, berkomunikasi dengan pegawai, dan menghadapi tekanan bisnis yang tidak ringan. Budi selalu mendampinginya dengan sabar. Suatu pagi di ruang kerja ayahnya, Budi menatap Febri yang tengah serius membaca berkas laporan. "Kamu hebat, Nak." "Ayah bangga," katanya sambil tersenyum lembut. Febri tersenyum samar. "Aku cuma berusaha menebus semua yang terjadi. Yah, aku nggak mau terus dikenal sebagai perempuan yang hidupnya hancur karena ditipu suami." Budi menggeleng. "Kamu nggak perlu menebus apapun. Kamu korban, bukan pelaku. Tapi ayah senang kamu memilih bangkit, bukan menyerah." Febri menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Aku belajar dari ayah. Ayah selalu bilang, kekayaan sejati itu bukan dari uang, tapi dari hati yang kuat." Budi menepuk bahunya dengan lembut. "Dan sekarang, kamu sudah membuktikannya." Hari demi hari berlalu. Febri semakin dikenal di perusahaan karena ketegasan dan kerja kerasnya. Banyak karyawan yang menghormatinya bukan karena ia anak pemilik perusahaan, tapi karena sikapnya yang rendah hati dan penuh empati. Namun di balik semua itu, setiap kali malam tiba dan kesunyian menyelimuti kamar, kenangan tentang Fahri selalu datang tanpa diundang. Malam itu, Febri duduk di depan jendela kamarnya. Hujan turun deras. Ia menatap keluar, sambil memegang sebuah surat di tangannya. Surat dari Fahri. "Febri, ini mungkin surat terakhirku sebelum aku dipindahkan keluar kota untuk menjalani hukuman. Aku tidak tahu apakah kamu mau membacanya, tapi aku tetap menulis. Aku ingin kamu tahu, aku menjalani semua ini dengan ikhlas. Setiap hari aku menyesal, bukan karena kehilangan kebebasan, tapi karena kehilangan kamu. Aku doakan semoga kamu bahagia, meski bukan bersamaku." Tulisan tangan Fahri di surat itu masih sama seperti dulu, sederhana dan rapi. Tapi kali ini terasa begitu berat. Air mata Febri jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa harus begini, Fahri?" bisiknya pelan. "Kenapa kebahagiaan kita harus berakhir karena uang?" Ia melipat surat itu perlahan dan menyimpannya di laci bersama foto pernikahan mereka yang kini sudah mulai pudar warnanya. Ia tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi ia juga tahu, ia tidak boleh terus tenggelam dalam penyesalan. Keesokan harinya, Febri mengunjungi makam ibunya yang sudah lama meninggal.
Di sana, di bawah langit mendung, ia berbicara seolah ibunya masih mendengarkan. Bu, kalau ibu masih ada, ibu pasti marah lihat aku menangis terus, ya? Ucap Febri dengan senyum tipis di wajahnya yang basah oleh air hujan. Tapi aku janji, Bu. Aku akan bahagia lagi. Aku akan hidup dengan cara yang ibu ajarkan. Jujur, kuat, dan penuh kasih. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun di sekitar makam bergetar lembut. Seolah alam ikut menjawab janjinya. Minggu berikutnya, Febri menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan ayahnya. Di sana, ia melihat banyak orang tersenyum berkat bantuan yang mereka terima. Salah satu anak kecil menghampirinya sambil membawa bunga kecil. Kakak cantik, kata anak itu polos, terima kasih ya udah bantu sekolahku. Febri tersenyum, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Sama-sama, Dek. Semoga kamu jadi anak yang hebat, ya? Saat itu juga, ia menyadari sesuatu, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta, tapi bisa muncul dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Sejak hari itu, Febri mulai lebih tenang. Ia fokus bekerja, membantu banyak orang, dan berusaha melupakan luka lama. Tapi meski begitu, setiap kali ia memandang matahari terbenam di ufuk barat, hatinya masih sempat berbisik pelan. Andai waktu bisa diulang, aku ingin mengenalmu di saat yang berbeda, Fahri. Saat kita berdua sama-sama jujur dan siap untuk saling mencintai tanpa kebohongan. Namun waktu tak bisa kembali. Dan cinta yang rusak karena dusta tak akan pernah sama lagi. Febri kini berdiri di tepi balkon rumahnya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Bukan senyum bahagia sepenuhnya, tapi senyum dari seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Kebahagiaan memang belum datang sepenuhnya. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, ia akan tiba. Mungkin bukan hari ini, tapi aku akan menunggunya, dengan hati yang lebih kuat, dan jiwa yang lebih tenang. Langit mulai gelap, dan lampu-lampu kota perlahan menyala. Febri menatap jauh ke depan, ke masa depan yang belum pasti, tapi kini tak lagi menakutkan. Sebab ia telah belajar satu hal penting dari semua luka yang pernah dialaminya. Kadang, kebahagiaan bukan sesuatu yang kita kejar. Ia datang perlahan, ketika kita sudah cukup berani untuk melepaskan.